Iya Pak, silakan. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Pada hari ini kita bisa pikom bareng lagi di diseminasinya Pak Muhammad Fauzi dari SMP Aniaya. Saya di sini bertindak atau bertugas sebagai host untuk yang kedua kalinya. Saya Cahaya Komarudin, saya dari SMK N1 Cilamaya. Nanti akan bertugas sebagai moderator di sini adalah Pak Abdul Aziz yang akan mengawal materi yang akan disampaikan oleh Pak Fauzi. Yang terhormat Bapak, Ibu, kemudian para peserta, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu juga saya langsung memperhatikan ke sini kepada Pak Abdul Aziz sebagai moderator. Kepada beliau saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Cahya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan siang ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang berjudul persiapan Solusi Pak. Solusi PPDB ya. Bapak, ya, siang ini mari kita dengarkan pemaparan materi yang berjudul Solusi PPDB Online Tanpa Website yang akan segera kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fauzi SPD. Ya, sedikit profil tentang beliau. Beliau berasal dari daerah Sukamakta, ya Pak ya, Desa Rawamakta. Pendidikan beliau adalah alumni dari MA Darul Rahmat Boarding School Jakarta dan menjenjang pendidikan di Sekolah Tinggi IT Al-Amin Tangerang, Banten. Ya, dan untuk job experience atau pengalaman pekerjaan beliau itu adalah seorang engineering staff ya, di Hotel Hilton, dan juga beliau pernah menjadi technical support ya, di sejumlah komputer. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi teaching in Kindergarten of Al-Amin Foundation Bekasi. Dan selanjutnya beliau adalah dormitory supervisor in the Hamidai Foundation ya. Dan beliau juga sekarang beliau adalah pengajar di SMP dan SMK Aniaya Karawang ya. Tapi untuk sekarang beliau seorang pengajar, beliau juga sekarang adalah kepala lab komputer di SMP Aniaya Karawang, dan juga beliau adalah scholarship management system administrator di SMP Aniaya Karawang ya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemaparan materi oleh Bapak Fauzi. Ada Bapak Fauzi, silakan. Baik, sudah dimulai Bapak Ibu? Mangga, Pak. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada kru yang bertugas pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, khususnya kepada host Pak Cahya Komarudin dan Pak Abdul Aziz selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita semua dapat bertemu, bertatap muka walaupun kita tidak bertemu dengan langsung ya, dalam kesempatan acara diseminasi skill set VCT Batch 6 Jawa Barat ini. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beserta para sahabat dan semua kita khususnya kaum muslimin mendapat syafaatnya fil yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, tadi sudah diperkenalkan terkait CV saya, bahwasanya kali ini kami akan mencoba memaparkan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu peserta sekalian pada kesempatan sore hari ini, yaitu solusi PPDB online tanpa website. Sebelum kepada inti pembahasan, saya akan sedikit memberikan prolognya. Maksud dari solusi PPDB online, bahwasanya dalam kondisi seperti saat ini mungkin kita memiliki keterbatasan social distancing ya Bapak Ibu ya, bahwasanya tidak memungkinkan untuk mendaftarkan putra-putri kita ke sekolah yang kita tuju. Nah, terkait itu sekolah ya mungkin beberapa sekolah yang sudah lama dan sudah maju sudah memiliki website dan membangun sistem manajemen penerimaan peserta didik baru secara real time dan online. Lalu apakah ada solusi? Bagaimana sekolah-sekolah baru misalkan atau di pelosok-pelosok yang keterbatasan sarana dan prasarana internet, sarana prasarana untuk membangun sebuah website dan jaringan mungkin akan ada kesulitan. Maka inilah fungsinya, bahwasanya PPDB online tanpa website itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform Google, yaitu Google Form, di mana Google Formulir ini diintegrasikan dengan suatu pengaya atau add-on yang berupa menginstal sebuah pengaya bernama Autocrat. Baik, akan saya coba sedikit saja Bapak Ibu ya, karena ini mungkin terkait dengan praktik. Saya tidak banyak men-share PPT-nya ya, ininya. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini persiapan yang harus kita lakukan ketika membuat sebuah formulir pendaftaran secara online. Pertama, jelas ya akun Google karena platformnya Google. Lalu yang kedua, bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai acuan mengisi formulir tersebut. Pertama, misalkan satu gambar kop surat sekolah, satu gambar stempel dan tanda tangan kepala sekolah, dan tentunya atas izin dan perintah dari kepala sekolah ya. Dan terakhir, berkas acuan isian responden ke Google Form. Misalkan kita unduh dari aplikasi Dapodik, di situ ada form peserta didik. Nah, itu menjadi acuan kita sebelum mengisi. Lalu yang selanjutnya, mendesain lembar kerja untuk tanda bukti pendaftaran. Nah, ini yang mungkin jarang dan walaupun sudah banyak yang men-share juga, akan kami ulas kembali di sini karena banyak beberapa hal hanya ya mungkin sederhana gitu ya. Ada kesulitan dalam mengupload sebuah berkas, bahkan bisa menyematkan sebuah foto. Nah, ini di sini mendesain lembar kerjanya berupa Microsoft Word kalau offline. Ya, di sini ada dua cara mendesainnya. Kalau offline itu menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, langsung secara online menggunakan Google Docs. Namun, kalau untuk hasil maksimal, mungkin agak sedikit repot kalau kita mengupload ya, membuatnya dari Microsoft Word dulu, lalu kita upload ke Google Drive kita. Mohon maaf, izin, apakah screen saya sudah tampil di layar Bapak Ibu? Ini drive saya kelihatan ya? Sudah. Drive saya kelihatan ya? Ya, jelas. Baik. Nah, ini baik. Nah, ini saya ambil contoh, ini formulir PPDB online, saya ambil dari nama sekolah kami, Pak Ajang, saya mohon izin ya,
dan mungkin akan kita gunakan juga ini, kita manfaatkan. Saya double klik saja, double klik, nanti akan langsung diarahkan kepada tab pengisian, format pengisian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Karena ini saya menggunakannya awalnya itu ada mengupload gambar dan upload dokumen, akan tampil seperti ini ya. Kalau bikin baru tidak akan tampil seperti ini, tapi langsung menjadi folder. Karena ini sudah pernah saya isi buat uji coba dan saya hapus foldernya, maka muncul seperti ini. Jadi saya pulihkan lagi ya. Saya pulihkan saja. Ini klik muat ulang karena folder yang aslinya sudah tidak ada. Sebelum saya ke inti dari pengisian formulir ini, kita ke Google Drive dulu Bapak Ibu. Ini yang wajib kita perhatikan. Nah, ini kan tadi nggak ada ya. Folder ini tidak ada di Google Drive kita nih. Tadi ini nggak ada. Begitu nih kita buka formulir ini, dia tampil. Nah, ini harus kita setting menjadi public Bapak Ibu. Caranya, kita klik kanan, bagikan, klik lanjutan, lalu klik ubah. Ini kan pribadi ya. Nah, ini ubah. Maka ini aktifkan ini. Setelah itu hanya dapat melihat kita ubah ke editor. Nah, sampai sini selesai. Editor kita simpan. Selesai. Maka folder ini sudah menjadi public dengan tanda ada orang seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita buka ini tampilan berkas yang harus diupload oleh responden yang mengisi formulir peserta didik. Salah satunya adalah ya ini Bapak Ibu. Ini ada pas foto ya. Nah, ini pas foto. Baik, kita lanjutkan. Tadi pada tahap membuat master konfirmasi, ini awalnya saya buat pakai Microsoft Word. Keuntungannya karena kalau kita buka dari offline, ini tidak bisa disematkan stempel dan tanda tangan kepala sekolah. Tapi kalau Microsoft Word bisa ya, kita ubah menjadi in front of text atau behind text, belakang teks atau depan teks. Tapi kalau langsung ke Google Doc itu tidak bisa Bapak Ibu. Pasti akan kabur-kaburan nih, lompat. Ada ya, kita lompat ke sini. Nanti namanya ke bawah, ke lembar kedua dan seterusnya. Nah nih, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah lembar draft. Sekali lagi draft. Ini yang akan dijadikan merging menggunakan AutoCAD pada response spreadsheet. Ya, nanti akan saya jelaskan. Tolong monitor kalau suara saya kurang jelas atau ada loss audio dan yang lain Bapak Ibu ya. Bapak moderator dan host. Bisa lanjut? Lanjut. Baik. Ya, ini adalah draft pembuatan isian. Ini bisa kita isi sesuai menyesuaikan saja ya, mau dikurangi silahkan atau mungkin ditambah silahkan. Nah, ini saya hanya menyesuaikan ukuran margin kertas saja ya. Nah, ini contoh draft. Nah, ini kan Microsoft Word Bapak Ibu ya. Nah, ini stempelnya bisa di atas teks atau di belakang teks. Nah, ini pada Google Drive ini saya klik kanan. Lalu saya buka dengan Google Dokumen. Nah, ini yang saya simpan menjadi filenya ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini sengaja saya buat untuk mempersingkat aja ya. Ini jadinya filenya ini, master konfirmasi formulir PPDB digital SMP Aniaya. Nah, ini adalah draftnya. Ini file aslinya buat ini yang diupload. Ini saya rubah ke sini supaya bisa menampilkan tanda tangan dan stempel seperti ini. Jadi kalau langsung ke dokumen itu tidak bisa. Pasti akan loncat gitu ya, Bapak Ibu. Baik, itu terkait draft melalui Microsoft Word atau Google Doc. Berikutnya, dari formulir ini saya hanya sedikit saja, ini contoh saja ya. Ini karena saya menyesuaikan dengan formulir peserta didik yang di Dapodik ya. Saya hanya singkat dan mungkin tidak semuanya saya berikan mandatory wajib diisi. Mungkin nanti saya bisa berikan linknya ke
di chat ya. Barangkali dia mau ngetes misi gitu. Nah, bisa Bapak Ibu. Nah, silahkan diisi. Nah, ini mandatori seperti ini, mandatorinya misalkan ya Bapak Ibu, ini nama lengkap siswa. Ini ada pas foto ya. Pas foto ini acuannya nanti yang akan dijadikan link. Sekali lagi dijadikan link untuk ditampilkan pada Google dokumen yang akan di merging. Nah, itu seperti itu. Punten, mungkin Bapak Cahya atau Pak Aziz bisa membagikan link materi saya yang sudah saya bagikan di Google Drive ya. Mangga silakan. Ya, barangkali mau sekalian lihat apa namanya di slide-nya. Baik, kita lanjutkan. Ini hanya sekedar contoh saja. Ini semua dokumen yang harus diupload sudah saya setting tidak mandatori ya, buat contoh. Barangkali Bapak Ibu ingin mencoba gitu ya. Ini isiannya terlalu banyak karena memang penyesuaian dengan formulir peserta didik pada aplikasi Dapodik. Nah ya, kayak keep gini ya, ini kan dilompat. Kalau ada punya kartunya pasti ke sini. Kalau diklik tidak akan lompat ke bagian ke sini dan seterusnya. Kalau ini dipilih iya akan menuju ke berkebutuhan khusus. Kalau diklik tidak, maka mandatorinya ya kalau kita klik di sini, nah buka bagian rujuk ke informasi domisili dan seterusnya. Ini hanya teknik apa namanya menyusun urutan dan apa namanya ini ya mandatori apa yang harus diisi dan apa yang tidak. Mungkin itu aja terkait Google Form. Kita langsung ke bagian spreadsheet. Nah, ini yang kita penting Bapak Ibu ya. Kita klik responnya. Sebentar, saya sesuaikan ruang ini dulu. Ruang tampilan screen. Ya. Tadi belum ada ya. Di Google Drive belum ada ya. Nah, ini belum ada. Nah, kita klik buat. Mari kita menunggu. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah tampil. Kita tunggu prosesnya, masih nunggu proses juga. Ya, sebentar, sedang processing. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah ditetapkan oleh Google Form menuju spreadsheet. Sebelum kita menginstal AutoCAD pada pengaya ini, kita berikan tambahan 2 kolom dulu supaya lebih mudah. Ya, di sini kan ada pas foto Bapak Ibu ya, di mana siswa harus mengirim file fotonya di sini. Nah, pertama kolom tanggal pendaftaran sesuai yang ada di Google dokumen tadi. Kita bagian address ini, klik kanan, sisipkan 1 kolom di kanan. Artinya kolom kosong di sebelah kanan email address. Kita klik lagi, klik kanan, sisipkan 1 kolom di kanan. Nah, ini 2 ya. Pertama kita untuk mengisi, coba kita lihat urutannya. Duh, maaf. Iya, kita intip dulu Bapak Ibu urutannya. Yang nggak ngurus juga tidak apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Cuma mungkin supaya mungkin kita bisa lebih mudah memonitoring barangkali ya Bapak Ibu. Ini mana yang sudah kita merging, mana yang mungkin miss gitu. Kadang-kadang juga berkali-kali sudah kita buat, kadang-kadang suka ada yang terlewat. Nah, mungkin itulah kita gunanya sering. Nah, ini ya. Nomor register berarti nomor pendaftaran. Kita buka di spreadsheet. Itu ada kode di apa namanya? Slide saya. Tinggal Bapak Ibu untuk nomor pendaftaran ini sudah di contoh saja ya Bapak Ibu. Tinggal copy saja. Lalu nih ya, klik kanan di sini atau Ctrl V. Nah, karena di Google Doc saya itu nomor pendaftarannya pakai titik, maka ini saya berikan pakai titik karena ini case sensitif Bapak Ibu ya. Karakter hurufnya
sangat sensitif sekali, besar, kecil, ada karakter lain, koma, titik atau yang lainnya itu sangat sensitif. Jadi harus sama persis. Apabila sudah, kita klik enter. Nah, ini menjadi captionnya ya, nomor pendaftaran. Baik, ke kolom kedua, itu kalau nggak salah tanggal Bapak Ibu ya, tanggal. Nah, berarti ini. Ya ini tadi itu nomor pendaftaran, umpama urutannya 1 ya, 1. Kalau mau ratusan mungkin ini bisa di bawahnya. Silakan pilih ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk foto. Nah, ini tanggal pendaftaran. Kita copy saja. Klik kanan, ya. Ini kita intip lagi nih tanggal pendaftaran, tulisannya sudah sesuai apa belum. Nah, kita intip di Google Dokumen. Nah, ini. Oh, ternyata tanggal bukan TGL. Baik, kita rubah ya Bapak Ibu. Nah, jadi harus sama. Tanggal. Nah, itu. Tidak ada boleh titik. Ya, nggak ada ya, ada titik ya. Baik. Lalu kita enter. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Tanggal pendaftaran sudah. Satu lagi, kita geser ke bagian foto. Nah, bagian foto klik kanan, sisipkan satu kolom di kanan. Nah, ini kita berikan rumus untuk memasukkan foto. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ini di copy dulu ya, rumusnya. Lalu kita paste di sini. Nah, ini kan foto URL ya. Nah, ini kita lihat di Google Docs-nya. Oh, ternyata terbalik saya nih, URL-nya dulu. Gitu. Baik, kita rubah saja di sini URL foto. URL foto. Sebelum di-enter, dilihat dulu Bapak Ibu. Ini kan kolom T ya. Nah, kolom G pas foto itu di mana? Oh, ternyata di sini G, E, F, J. Oh, di sini nih. Berarti ini kita rubah T-nya menjadi kolom J. Karena ini akan memanggil linknya Bapak Ibu ya. Ketika pas foto dikirim oleh siswa atau responden, akan berupa link masuk ke di sini gitu. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita ke pojok kanan, ke akhir responden ya. Nah, ini kosong ya Bapak Ibu. Nah, ini setelah kita install AutoCAD akan muncul apa yang akan di merging oleh AutoCAD. Jika Bapak Ibu belum punya AutoCAD, mungkin bisa dapatkan add-on gitu ya. Lalu ketik pencarian AutoCAD. Nah, gitu. Ya, AutoCAD. Ya, di pencarian sini ya, karena di sini saya install. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Karena saya sudah install, maka di sini statusnya tulisannya uninstall. Tapi kalau belum, pasti di sini tulisannya install Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk memfungsikan AutoCAD sebagai add-on atau pengaya. Baik, apabila sudah, kita cek lagi apakah semua sudah sesuai. Umpama yang di merging adalah nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan foto saja. Baik. Apabila sudah, kita langsung ke AutoCAD Launch. Kita klik Launch. Oh, sebentar. Ya, sedang proses. Mohon maaf. Sedikit bersabar untuk menunggu ya Bapak Ibu. Inilah kita pejuang sinyal ya. Alhamdulillah, baik. Kita klik New Job. Lalu kita berikan nama job dari kita merging apa di sini. Oh, ternyata saya merging untuk PPDB online. Ini contoh saja. Nah, ini bukan dokumen yang akan kita kirim ke responden ya Bapak Ibu, tapi inilah atau identitas nama job yang akan kita buat. Klik next. Nah, kan saya belum membuat Google Docs ya, tadi berdasarkan Microsoft Word. Nah, tadi
kita pilih mau di merging ke file yang mana, Google Doc-nya. Nah, ya. Tadi mana ya? Oh, ini. Maaf. Nah, ini ya. Tadi kan namanya ini ya, master konfirmasi formulir PB digital. Kita klik select. Lalu klik next. Nah, ini yang krusial Bapak Ibu ya, yang sangat fatal biasanya nih. Saya juga kadang sering lupa. Ini bagian URL foto atau foto URL ya, tergantung kita men-setting awalnya. Ini harus di set image Bapak Ibu. Ya. Dan pilihan optional image-nya ini optional weight-nya itu 80. Height-nya 95 bisa atau 100 ya. Kalau saya biasanya 95. Karena tergantung umpama foto standar 4x3 itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini di bagian kanan atas ada tanda ini ya, tag ya. Satu unmapped tag, berarti ada satu yang miss, ada yang tidak ngelink. Nah, ketemu. Oh, kalau nggak salah, ini tanggal itu untuk tanda tangan kepala sekolah. Oh, kita samakan saja. Di sini kita klik di bagian kolom tanggal pendaftaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tanggal kita matching dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya kita klik next. Lalu ubah tipenya. Oh, sebelum itu kita beri file name dulu, nama filenya yang akan kita kirim kepada responden kita. Contoh lembar konfirmasi PPDB online. Kita berikan double bracket seperti ini Bapak Ibu, lalu tulis email address. Kalau email address yang dimasukkan oleh siswa-siswi atau orang tua itu benar, udah pasti terkirim. Tapi kalau salah, mama harusnya Gmail, G-nya ketinggalan, mail.com, maka otomatis tidak terkirim. Mungkin itu banyak yang dialami oleh para peserta didik kita dan orang tua. Lanjut, kita ke tipenya diubah ke PDF. Selanjutnya kita klik next. Oh, kita pilih folder Bapak Ibu. Ini maaf ya, ini sudah defaultnya ya. Kita ubah dulu foldernya. Apabila saya tidak menemukan folder yang saya buat untuk hasil kumpulan dari semua kiriman responden, maka saya harus buat. Dan saya harus buat publish seperti ini juga. Makanya saya buat di sini baru folder, saya tulis kumpulan misalkan ya, atau list kumpulan lembar konfirmasi PPDB online misal. Baik, klik kita buat. Jangan lupa kita klik kanan, klik bagikan, lalu kita klik lanjutkan, kita ubah ini menjadi aktif, lalu bagian akses ini menjadi editor. Selesai, kita simpan. Selesai, kita kembali ke AutoCAD di sini ya. Kita cancel dulu, choose lagi karena tadi belum ada. Insya Allah terdeteksi sekarang mah ya. Ya, nah ini ya, kumpulan lembar konfirmasi PPDB online yang barusan dibuat. Kita klik select, yang ini kita hapus. Yes. Lalu kita klik next, next saja, next lagi. Nah ini dipilih yes. Ini sudah default ya PDF. Bagian bawah ini opsional Bapak Ibu, bisa di skip ya, bisa dilewat. Pasti juga masuk ke email responden yang bersangkutan jika email yang dimasukkan itu sesuai dan benar. Kalau tidak benar ya otomatis nyasar ya, entah kemana gitu. Baik, ini saya isikan saja email gitu Bapak Ibu ya, email address. Nah, jadi sesuai isian mereka mengisi emailnya. Nah, ini juga sudah saya buatkan draftnya. Misalkan ini adalah tanda bukti pendaftaran online misal gitu ya. Misal
Saya sudah buatkan draftnya untuk ucapan gitu. Misalkan silahkan bawa ini sebagai bukti. Nah, ini sudah saya buat. Contoh saja. Sebenarnya ini kreasi saja Bapak Ibu ya, bisa bermacam-macam gitu. Bisa kreasi kita masing-masing. Ini hanya opsional saja. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang akan masuk pada email responden. Misalkan ada informasi daftar ulang bagaimana atau bukti pendaftarannya dibawa kapan. Nah, ini diisi di sini, mangga silahkan. Ini opsional saja. Jika sudah, klik next dan ini kita klik yes. Nah, ini kita sudah pada tahap akhir. Ya Bapak Ibu, klik yes, lalu kita save. Nah, saya akan mencoba sebelum dicoba Bapak Ibu, saya akan mencoba dengan saya dulu ya. Nah, dengan cara pratinjau. Apakah akan tampil? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jadi. Kita cek dulu. Geser ke kanan. Ya. Ini belum ada Bapak Ibu, karena belum ada yang ngirim ya. Kenapa ini belum ada? Nanti kita tampilkan perubahannya. Baik. Ke Google Form. Lalu saya klik pratinjau. Umpama saya ubah nama email saya yang lain, misalkan siapa ya? Oh, ini deh. Ini belum, kalau nggak salah ya, belum. Nah, ini misalkan ini saya masukkan email saya. Oh, ini ada brosurnya, gambar brosurnya buat informasi. Next saja. Ini persetujuan, ya formalitas ya Bapak Ibu ya. Silakan kreasi masing-masing. Nah, ini mulai. Misalkan pakai nama anak saya, misal gitu. Misal, terus fotonya foto saya. Ini buat contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Buat contoh saja. Misal, di mana foto saya? Di sini ada ya. Oh, ini. Saya udah. Oke, select. Sudah dipilih. Ini contoh saja, ini SN-nya. Islam, agama, tempat lahir, misalkan anak saya waktu itu di Garut, tanggal, misalkan contoh. Ini SMP ya Bapak Ibu ya, berarti tahun lahirnya kira-kira kalau 12 tahun, 13 tahun itu 2007 ya. Iya, 2007. 2008-2007 lah. Anak keberapa? Anak kedua dari 2 saudara. Dan ini nomor registrasi ya bebas saja contoh. Ini skip saja, saya sengaja bikin skip dulu biar mudah. Ini mandatory, saya isi juga. Berat, 1,2 kilo. 32. Oh maaf, 32 contoh saja. Berat badan, misal contoh, serta contoh saja. Misalkan dari SD, IT, Anihaya, contoh. Karawang, Marta, Karawang, tahun lulus misal 2000, SD-nya swasta. Ini saya pilih tidak. Nah, ini mandatory ya. Kalau saya klik next, maka ke pilihan lain. Kebutuhan khusus tidak. Klik next. Tinggal bersama siapa? Orang tua, domisili di mana, alamat ya, RT 4, Karawang. Oke, ini saya skip saja, tidak saya buat mandatory. Ini nama ayah saya gitu, nomor nik contoh saja. Ini saya skip. Ini saya skip. Contoh saja. Contoh. Sama contoh. Upload scan asli KTP skip saja dulu. 2 contoh ya. Penghasilan ibu rata-rata ya contoh saja. Kamu telepon, contoh kita next. Oh, ada yang lewat.
Oh iya, kepala keluarga, maaf. Kelewat. Oke, next. Baik. Wal ini tidak mandatori Bapak Ibu ya, bisa di skip. Nah, kalau tidak mandatori masih bisa di skip. Klik next. Pernyataan, ya. Nah, ini ada survei segala ya. Ini penting sih Bapak Ibu kadang-kadang untuk informasi kita juga. Tidak apa-apa. Misal gitu, ini saran. Oh, ini harus. Misalkan informasi daftar ulang mohon di follow up misal ya. Nah, oke, kita next, lalu pasti kita kirim. Nah ya, submit. Kita lihat perubahannya Bapak Ibu di sini ya. Kita tunggu. Iya, processing. Ya, mudah-mudahan sukses ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan sukses berarti ada yang terlewat, seperti itu. Baik, kita tunggu apakah terkirim proses mergingnya. Sambil menunggu saya buka email saya. Oh, ini email saya sendiri ya. Email responden. Baik, kita lihat apakah terkirim. Mohon maaf Bapak Ibu kalau umpama penyampaian saya terburu-buru karena memang waktunya sangat terbatas sekali ya. Dan insya Allah, nah ya Bapak Ibu ini sudah terkirim. Tapi kita cek dulu sebentar, kita pastikan lagi. Ini apa ya? Oh, ini bisnis. Tidak. Pertama ada konfirmasi dari isian Google Form, yaitu formulirnya ya. Lalu yang kedua, ini kirimannya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, bentuk PDF-nya sudah terkirim. Dan ternyata foto saya belum terkirim. Pasti ada kesalahan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat kesalahannya di mana. Ini sudah benar padahal ya. Ini sudah. Mungkin saya harus upload ya. Tidak dengan Google Drive. Karena setiap saya menggunakan Google Drive itu tidak tampil. Jadi mungkin memang harus upload. Dan memang gambarnya ini bukan. Nah, ini fotonya harusnya muncul saya di sini. Harusnya ini tampil, tapi kenapa tidak tampil? Kemungkinan besar saya menggunakan foto yang ada di Google Drive. Walaupun sebenarnya tidak pengaruh ya, Bapak Ibu. Tapi kita coba lagi, satu lagi. Kali ini akan kita upload. Sebentar, foto saya di mana ya? Saya akan cari dulu. Iya, ini ya. Baik. Mungkin ini agak terlalu lama Bapak Ibu, mohon maaf. Sebenarnya intinya sudah terkirim Bapak Ibu ya. Ini intinya kita mengirim formulir pendaftaran secara online, di mana responnya langsung otomatis terkirim ya kepada email yang bersangkutan, dan situ ada informasi yang bisa diperoleh oleh peserta didik atau wali murid. Misalkan seperti ini, bahwasanya kiriman atau pendaftaran yang mereka lakukan itu sudah terkirim loh gitu kan ya. Ini buktinya, dan apabila sudah sampai dicetak gitu barangkali dan dibawa ke umpama untuk transfer, kalau umpama harus transfer atau ke sekolah ketika pendaftaran ulang. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Baik, sampai sini mungkin
sudah bisa sesi tanya jawab Pak Ajis ya. Waktu kita tinggal 20 menitan lagi. Terkait foto itu opsional ya. Mungkin nanti bisa saya share videonya. Silahkan Pak Ajis. Mungkin cek dulu dari saya cukup. Ya. Suara saya ada. Iya Pak. Pak Ajis ya jelas suara. Ya, terima kasih kepada Pak Haji yang telah melakukan materinya. Untuk sesi-sesinya adalah sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang belum bertanya, silakan bisa langsung atau bisa lewat chat. Ya, Pak Haji materinya menurut saya buat saya yang baru terima kasih untuk materinya sangat bagus. Iya. Ya, selamat datang Pak Khairuddin. Nah, ini adalah mentor saya, instruktur saya, penasihat saya paling besar. Saya mendapat ilmu dari beliau, Pak. Ya, Pak Khairuddin. Ya, silakan yang mau bertanya dulu. Pak Haji, Pak Ya, Haji Surat tadi ingin minta videonya, bisa? Atau nanti diajak nih? Haji Suroto ingin minta video ini presentasi Bapak. Oh, kirain sekarang. Oh ya, silahkan. Insya Allah nanti saya perbaiki dulu Pak ya, Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Suroto. Insya Allah nanti saya ya. Ini kan rekamannya, nanti akan saya edit dulu gitu. Baik. Terima kasih Pak Haji. Nah, nanti untuk rekamannya kalau udah diedit sama Pak Haji nanti bisa di-share Pak Haji ya. Atau bisa lewat link YouTube kali Pak Haji bisa dilihatnya. Itu kan di Google Slide. Ya? Iya, di Smart. Kalau ini bisa dikirim di link YouTube ke YouTube nanti bisa dilihat sama teman-teman semua bisa. Nah, itu kan di link materi saya yang tadi di room chat itu kan ada kolom untuk menyematkan link YouTube. Kalau sudah jadi, insya Allah akan saya upload dan diupdate. Jadi stay tune ya Bapak Ibu ya. Tinggal di subscribe aja. Iya seperti itu. Nah, itu di Google Slide yang ada di Google Drive itu kan ada kolom untuk link YouTube. Nah, itu kan belum saya masukin karena ini sedang proses perekaman. Jadi supaya lebih mudah, materi ada, video ada, langsung pada Google slide yang sama. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, silahkan. Ya, ya, banyak yang suka dengan materi Bapak katanya. Alhamdulillah. Kayak saya sendiri suka kayaknya mau mencoba Pak. Ya, sama-sama belajar kita Pak. Karena saya Kita juga berbagi. bikin soal ini kayaknya. Mau bikin soal UTS UAS pakai Google Form. Mungkin Keren, bisa Pak. coba nih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih pada ini kita para instruktur ya Bapak Rido dan Bu Yuwita. Selamat datang Teh Umi, selamat datang. Hatur nuhun pisan bimbingannya. Aduh. Iya. Terima kasih sudah mau hadir. Iya. Sambil nunggu ngabuburit ya Teh Umi ya. Oh, sarapan. Aduh nikmat ya. Hatur nuhun Umi. Sarapan santan. Iya, sama-sama. Iya. Iya Pak Hairudin. Pak Hairudin mana ya? Perasaan tadi ada. Silahkan Pak Hairudin. Masih ada tuh. Silahkan. Assalamualaikum. Salam Pak. Ya, alhamdulillah bisa nyamperin. Enggak, tadi kebetulan saya juga lagi di semi matematik, jadi sambil dua device. Jadi satu pakai Zoom, satu pakai Webex. Wah luar biasa Pak. Bagi ilmunya Pak.
Iya karena spesial buat Pak Foji karena Pak Foji minta saya hadir, soalnya saya hadir. Alhamdulillah. Pak Foji bisa berbagi alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Pak. Cuma Kayaknya awam setengah jam materi berat ini kayaknya bingung. Jadi Iya, ya. kayaknya butuh pelatihan hari ya Pak Herudin ya. Oh. Nah, saya rekomendasikan ke Pak Herudin. Sebenarnya kalau teman-teman mau explore apa yang diberikan oleh Pak Foji hari ini itu kan jadi stimulan ya, jadi stimulasi bagi teman-teman untuk melihat rekaman-rekaman kemudian belajar karena latihan yang berhari-hari seperti kami di Aceh pun kemarin yang Pak Uda itu juga sebenarnya hampir tidak cukup juga. Jadi kalau tidak explore sendiri kayaknya memang tidak akan hasil. Kuncinya saya pikir pada proses bagaimana kita menggunakan proses. Betul Pak. Terima kasih Pak. Pak Sami Pak. kayaknya masih kurang poin materinya. Oh kurang. Berarti ada serial ya? Diseminasi berseri gitu. Berseri. Ya berlanjut. Ya silakan Pak Ajis lanjutkan. Barangkali yang lain. Gimana? Mau nunggu yang lain? Atau mau langsung ke kesimpulan Pak Koji? Masih ada boleh. 9 menit lagi. Baik. Cukup mungkin ya, sembari Bapak Ibu yang mungkin belum isi presensi atau absen, saya akan sedikit menyimpulkan. Tidak saya simpulkan juga karena sudah disimpulkan oleh Pak Khairuddin ya. Beliau guru saya, mentor saya, sudah disimpulkan oleh beliau. Saya hanya menambahkan ya, betul yang beliau sampaikan. Memang saya juga hasil eksplorasi juga, hasil nasihat bimbingan beliau dan tim beserta video-video tutorial yang sudah diberikan seperti itu. Bahkan langsung saya praktekkan. Atau mungkin saya explore, saya lebihkan, maksudnya apakah bisa saya modif dengan yang lain misalkan gitu. Oh ternyata bisa, oh ada yang kurang. Nah seperti itu, ternyata memang saya juga baru tahu cukup banyak fungsi-fungsi dari Google Form ini gitu. Bahkan sebelum ini juga kan saya membuat materi ya, membuat sertifikat otomatis semudah berkedip ya. Bukan berkedip itu mah. Ya maksudnya dengan pemanfaatan Google Form dan Autocrat pada spreadsheet seperti itu juga. Nah itu ternyata memang Google Form memiliki banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu, bisa untuk sertifikat atau mungkin seperti ini gitu yang sekarang kita lakukan, PPDB online atau mungkin survei atau mungkin iklan seperti kemarin flyernya sudah ada. Bikin surveinya gitu misalkan, diupload di medsos, nanti kan ada tuh ratingnya, grafik, informasi ini dapat dari mana, misal WhatsApp, Facebook, nah seperti itu, atau bahkan bikin kuis, bahkan bikin soal gitu ya Bapak Ibu, luar biasa, saya juga ternyata baru tahu gitu. Dan ya inilah yang bisa saya sampaikan. Dengan keterbatasan saya juga sama-sama belajar dan hanya berbagi kepada Bapak Ibu guru, hebat semua. Terima kasih atas partisipasinya dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru dan senior saya, bahkan Pak Khairuddin ya, Pak Khairuddin selaku mentor ya dan instruktur saya. Dan kepada Bapak Ibu hebat yang lainnya juga mungkin juga pernah mengeksplorasi hal yang sama, memiliki tutorial juga, ya kita sama-sama saling berbagi. Halo, cek. Ya. Apakah masih terdengar? Ya, saya ada gangguan visual Pak. Mohon maaf sebentar. Sepertinya ada gangguan visual monitor saya Pak, blank. Sebentar ya. Tapi di sini suara dan gambarnya
jawabannya jelas. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, itulah kesimpulannya. Kita jangan henti untuk terus belajar ya tanpa batas, walaupun dengan keterbatasan, dengan seadanya kita tetap belajar dan tetap terus berbagi tanpa henti kepada sesama kita. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Fauzi yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Ya, dan terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir, khususnya pada instruktur kita ya, ada Bapak Rido dan Bapak Ibu Yuwita. Ya, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator banyak kesalahan. Ya. Untuk itu mungkin kepada Bapak Cahya saya kembalikan lagi kan Bapak Cahya. Ya, terima kasih. Bermanfaat sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi. Semoga bisa nambah ya kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Fauzi, terima kasih juga Pak Aziz, dan juga segenap partisipan yang hari ini sudah hadir. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensinya atau absennya, karena kalau saya cek baru sekitar orang yang mengisi begitu. Sambil menunggu, silakan sambil saya cek ya, baru 11 orang yang masuk. Mungkin ada yang bisa sampaikan lagi Aziz atau Pak Fauzi. Selamat Pak Fauzi, sudah yang terakhir ini apa ya? Alhamdulillah. Udah selesai nih ya, sudah tutup. Alhamdulillah ya. Iya. Mau saya stop dulu rekamannya. Nanti sambil aja Pak absensinya mungkin.